Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angela Vanessa dan rekan saya Fasya Rama yang akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Yang berjudul Kasus UU ITE Unggah Dokumen Saroni Berujung Tuntutan 8 Tahun Bui ke Adam Deni. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Kintara, Yosua Rocky, Ali Fatur Rahman, Angela Vanessa, dan Fasya Rama. Dilanjutkan dengan Fasya. Latar belakang kasus. Pada dasarnya, setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga masyarakatnya berubah atau berkembang pada hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern. Karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi. Kedua adalah memudahkan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya. Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan cybercrime. Cybercrime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik disebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Menurut Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Keamanan Jaringan ID SIRTII atau CC, Muhammad Salahuddin mengatakan saat ini kasus pelanggaran cybercrime tahun 2014 hingga awal April telah mencapai sekitar 1.000 kasus. Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya menjadi 100%. Di 2010 hanya 100 kasus setahun, 2011 naik 200 kasus, 2012 menjadi 400 kasus. Dalam praktik di Indonesia, tindak pidana dengan menggunakan komputer sejak dahulu merupakan jenis kejahatan yang sulit untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Salah satu contoh kasusnya yaitu unggah dokumen Saroni berujung tuntutan 8 tahun Bui ke Adam Deni, yang mana Adam Deni dan Nimade mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Aksa Penuntut Umum atau JPU, meyakini Adam Deni dan Nimade bersalah melakukan tindak pidana mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, dan memindahkan dokumen elektronik ke orang lain yang bersifat rahasia. Adam Deni dan Nimade diyakini jaksa melanggar pasal 48 ayat 3 JO
Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik minat kelompok kami untuk membahas lebih dalam mengenai kasus UU ITE tentang informasi dan transaksi elektronik yang berjudul Kasus UU ITE Unggah Dokumen Sahroni Berujung Tuntutan 8 Tahun Bui ke Adam Denny. Berikut adalah berita dari kasus tersebut. Selanjutnya pembahasan oleh Angel. Angel di-mute, Angel. Pembahasan. Tambahkan sedikit teks Adam Denny Giaraka dan Nimade Dwita Anggari dituntut penjara 8 tahun terkait kasus informasi dan transaksi elektronik ITE mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Adam Denny pun terisak dan mengaku kaget usai mendengar tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU kepadanya. Jaksa Penuntut Umum meyakini Adam Denny dan Nimade bersalah melakukan tindak pidana mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, dan memindahkan dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia. Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, memindahkan dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia. Kata Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, PN Jakut, Jalan Gajah Mada, Capu, Senin. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun. Imbuhnya, Adam Denny dan Nimade diproses berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat di UU Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Adam Denny dan Nimade diyakini jaksa melanggar pasal 48 ayat 3, JO pasal 32 ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Dituntut 8 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 5 bulan kurungan terkait kasus informasi dan transaksi elektronik ITE mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni. Hal yang memberatkan tuntutan 8 tahun Bui Adam Denny. Hal yang memberatkan kedua terdakwa dituntut 8 tahun penjara karena tidak menunjukkan sikap penyesalan selama persidangan. Para terdakwa tidak bersikap baik selama proses persidangan dengan terjadinya beberapa keributan di pengadilan pada saat persidangan ini. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, hal yang meringankan tuntutan terdakwa. Terdakwa belum pernah dihukum. Adam Denny Giaraka menyadari unggahannya terkait data pembelian sepeda milik Ahmad Sahroni dapat melanggar Undang-Undang ITE, namun Adam Denny mengaku siap menerima risikonya. Hakim Ketua Rudi Kindarto menanyakan awal mula data pembelian sepeda Ahmad Sahroni yang diunggah Adam Denny. Adam Denny menyebut data itu dikirim dari Nimade karena sudah berteman lama. Sekedar diketahui, Nimade Dwita Anggari juga didakwa bersama Adam Denny dalam kasus ITE ini. Karena kita berteman, dia atau Nimade melihat kata Adam Denny dalam sidang saksi mahkota di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adam Denny mengaku sempat diprotes Nimade karena tidak menutup nama Ahmad Sahroni di dokumen pembelian sepeda yang diunggah di Instagramnya. Akan tetapi, kata Adam, hal itu tidak bisa dihapus karena sudah kadung diunggah.
Adam Denny menyadari unggahan data pembelian sepeda milik Ahmad Saroni itu melanggar Undang-Undang ITE. Adam Denny mengaku perbuatan itu sudah kandung diunggah di media sosialnya dan dia siap menerima resikonya. Adam Denny Giaraka mengaku kaget dituntut 8 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidi 5 bulan kurungan terkait kasus informasi dan transaksi elektronik atau ITE, mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni. Sambil terisak, Adam Denny menyebut ini ujian baginya. Adam Denny mengklaim tidak bersalah dalam kasus ini. Dia menyebut hanya mengungkap sebuah kejahatan. Adam Denny tetap bersikap meyakini Ahmad Saroni melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Adam Denny tidak menyangka dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Atas tuntutan ini, Adam Denny akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Adam Denny menyebut dirinya telah dizalimi. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.